نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah atas nikmat iman yang masih dikokohkannya dalam hati kita, atas nikmat Islam yang masih diistiqomahkannya dalam keseharian kita, di mana iman akan menjadi barometer, iman akan senantiasa menjadi ukuran dan pembeda untuk setiap tindakan kebaikan yang dilakukan oleh hamba dalam kesehariannya. Apakah tindakan kebaikan yang dilakukannya itu bernilai ibadah dan berbuah pahala baginya di sisi Allah, ataukah hanya sekedar amal biasa saja? Maka yang menentukan keduanya itu hanyalah iman. Maka oleh karenanya beruntung dan berbahagialah hamba Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepadanya nikmat iman dan dikokohkannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Karena dengan nikmat iman itulah setiap tindakan kebaikan yang dilakukan oleh hamba yang beriman akan bernilai ibadah baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan berbuah pahala bagi kehidupannya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tuntutan keimanan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan kita mengklaimnya setiap saat bahwa kita bagian dari hamba Allah yang beriman, maka di antara konsekuensi dan tuntutannya adalah al-ihtimam bi amril mu'minin al-akharin. Kita harus senantiasa memiliki kepedulian, memiliki perhatian terhadap kondisi dan keadaan sesama kita yang beriman, sesama kita yang muslim yang sedang berada dalam kondisi membutuhkan perhatian kita, membutuhkan kepedulian dan bantuan kita. Jangan sampai kita sebagai bagian dari mereka bersikap acuh cuek terhadap keadaan mereka. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita. Kata Rasul, "Man lam yahtam bi amril mu'minin falaisa minhum." Kata Rasul, barang siapa yang tidak mau memperhatikan keadaan sesamanya yang beriman, falaisa minhum, maka dia bukan merupakan bagian dari mereka, yakni orang-orang yang beriman. Para ulama mengatakan bahwa secara lafaz hadis ini memang tidak kuat atau dhaif, tapi secara makna hadis ini baik, benar adanya, karena dikuatkan juga oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha thumma shabaka atrafa asabi'ihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya itu dalam mengarungi dan menjalani kehidupannya dalam kesehariannya haruslah seperti bangunan, di mana bangunan itu yashuddu ba'duhum ba'dha, satu sama lain saling mengokohkan, satu sama lain saling menguatkan, satu sama lain saling mendukung, sehingga bangunan itu kokoh menjadi kuat karena satu sama lain kompak saling menguatkannya dan saling mengokohkannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk lebih menegaskan lagi, Rasulullah menyatukan jari jemarinya seperti begini, sehingga mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya jangan sampai tercerai-berai, jangan sampai tidak kompak, justru harus senantiasa kompak, harus senantiasa bersatu dan menyatu, sehingga apa yang dirasakan oleh sesamanya dirasakan juga oleh mukmin yang lainnya. Dan juga dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih menguatkan lagi kepada kita, di mana hadis ini masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minina
fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadil wahidi idza staka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal humma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang-orang beriman satu sama lain itu dalam hal saling menyayanginya, dalam hal saling mengasihinya, dalam hal sikap saling lembut satu sama lainnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul jasadil wahidi, seperti halnya satu jasad, seperti halnya satu tubuh. Bagaimana satu tubuh dan satu jasad itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa satu tubuh itu idastaka minhu udwun, apabila ada salah satu anggota badan kita sakit, tangan kita misalnya, atau kaki kita misalnya, atau mata kita misalnya sakit, maka tidak hanya anggota badan itu saja yang merasakan sakit, tidak hanya anggota badan itu saja yang sibuk untuk mendapatkan kesembuhan, tentunya hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi seluruh anggota badan ikut sibuk, seluruh anggota badan ikut merasakan sakit yang dirasakan oleh salah satu anggota badan itu. Paling tidak kata Rasul, tada asairul jasadi bis-sahari wal humma, paling tidak seluruh anggota badan merasakan demamnya atau tidak bisa tidur karena ada salah satu anggota badan yang sedang mendapatkan musibah, yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit misalnya. Nah, begitu juga halnya kehidupan kita sebagai mukmin satu sama lain haruslah seperti begitu. Apa yang dirasakan oleh sesama kita, kita juga harus ikut merasakannya. Ketika sesama kita mendapatkan kebahagiaan, kita harus merasakan bahagia. Jangan sampai muncul hasad, dengki, kemudian terlebih na'udzubillah berupaya untuk menghilangkannya atau bahkan mengalihkannya. Itu tentunya bukan sikap sebagai seorang mukmin. Dan kalau sesamanya atau sesama kita misalnya mendapatkan musibah seperti halnya saat ini, maka kita pun harus merasakan penderitaan dan duka yang dirasakan oleh sesama kita, kemudian kita implementasikan dan kita wujudkan dalam bentuk kepedulian kita, perhatian kita terhadap mereka, tentunya semampu kita. Apapun yang kita berikan kepada mereka, bantuan apapun yang kita persembahkan untuk saudara kita, tentunya akan sangat berarti bagi mereka. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sebagai bagian dari hamba Allah yang beriman, tentunya kita meyakini bahwa nanti di hari kiamat, satu hari itu adalah satu hari yang penuh dengan kengerian, penuh dengan kedahsyatan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran. Semua orang mencari perlindungan, semua orang mencari upaya untuk bisa selamat dari kedahsyatan tersebut, dari kengerian tersebut. Maka di antara upaya yang bisa kita lakukan agar kita bisa selamat dari kengerian dan kedahsyatan itu adalah saat kita hidup di dunia, kita memberikan perhatian kepada saudara kita yang sedang duka, kepada saudara kita yang sedang menderita. Kita ringankan beban mereka, kita keluarkan mereka dari kesulitan yang sedang dihadapi dan sedang didapatkannya, tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Ketika itu yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan kita dari segala kesulitan dan kengerian yang nanti mungkin akan kita hadapi di hari kiamat. Hal ini ditegaskan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Kata Rasulullah, maka barang siapa yang melepaskan kesulitan dari sesamanya yang beriman, maka dari kesulitan-kesulitan yang ada di dunia ini, maka kata Rasulullah, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat dengan kepeduliannya terhadap sesamanya di dunia ini, Allah akan melepaskannya dari kesulitan-kesulitan yang ada nanti di hari kiamat. Sungguh berbahagia hamba Allah yang beriman, yang senantiasa memiliki kepedulian dan perhatian terhadap sesamanya yang sedang duka dan menderita. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keseharian kita, terkadang kita mendapatkan kesulitan untuk bisa sampai pada apa yang kita inginkan, untuk bisa terhindar dari kemudaratan yang mungkin kita khawatirkan, dan juga ingin terlepas dari penderitaan yang mungkin sedang kita rasakan. Hal ini juga tentunya akan sangat menuntut kepedulian kita terhadap sesama kita. Karena pertolongan Allah yang akan diberikan kepada hamba akan sangat berbanding lurus dengan kepedulian sesama terhadap hambanya,
kepedulian hamba terhadap sesamanya. Ketika kita peduli terhadap sesama kita, maka sikap peduli kita itulah yang akan menghantarkan kita kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang setiap saat kita butuhkan untuk kesuksesan kita, untuk apa yang ingin kita raih, untuk apa yang ingin kita hindarkan dari kehidupan kita. Ketika hamba menolong sesamanya, maka Allah pun akan menolong hamba tersebut. Hal ini juga ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi." Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong hambanya, tapi dengan catatan selama hamba tersebut peduli dan mau juga menolong sesamanya yang sedang membutuhkan uluran tangan, bantuan dan pertolongan darinya, Allah akan senantiasa memenuhi hajat dan kebutuhan hambanya, dengan catatan hamba itu pun berupaya untuk memenuhi hajat dan kebutuhan sesamanya yang meminta bantuan kepadanya. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya kita sebagai bagian dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, sudah saatnya bagi kita untuk senantiasa melihat kembali, mengevaluasi kembali, mengintrospeksi kembali bobot dan derajat keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan senantiasa berupaya menghadirkan hal-hal atau indikator-indikator yang menjadi tanda dan ciri kesempurnaan hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Di antara indikatornya adalah memiliki kepedulian, empati dan simpati terhadap sesama yang sedang membutuhkan bantuan dari tangannya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul ma'bud, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu maqamil mahmud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwasanya nanti di hari kiamat, kata Rasulullah, Allah akan menyeru kepada kita sebagai bagian dari hambanya, sebagai bagian dari anak Adam. Ketika kita tidak peduli, acuh cuek terhadap sesama yang membutuhkan, maka kita akan terkena dengan dengan teguran Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat tersebut. Kata Rasulullah, nanti Allah akan berkata, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam, aku sakit tapi kalian tidak menengokku. Aku lapar dan aku meminta makan kepada kalian, tapi kalian tidak memberiku makan. Aku haus dan aku meminta minum kepada kalian, tapi kalian tidak memberiku minum." Kemudian kata Rasulullah, anak Adam akan berkata kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana mungkin kami menengokmu sementara engkau adalah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam? Bagaimana mungkin kami memberimu makan sementara engkau adalah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam?" Kemudian anak Adam berkata lagi, "Bagaimana mungkin juga kami memberimu minum sementara engkau adalah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam?" Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, Allah Subhanahu wa taala akan berkata ketika anak Adam berkata seperti itu. Kata Allah, "Wahai anak Adam, tidakkah kamu tahu atau kamu tahu hambaku Fulan bin Fulan atau Fulanah binti Fulan, mereka sakit dan kamu tahu, tapi kamu tidak menengoknya. Padahal kalau kamu menengoknya, kamu akan mendapatkanku padanya. Hambaku Fulan bin Fulan atau Fulanah binti Fulan, dia merasakan lapar dan memintamu untuk memberinya makan, dan kamu sebenarnya mampu, tapi ternyata kamu tidak memberinya. Padahal kalau kamu memberinya, niscaya kamu akan mendapatkanku padanya. Dan hambaku Fulan bin Fulan atau Fulanah binti Fulan, dia dalam keadaan haus dan memintamu minum, dan kamu sebenarnya mampu untuk memberinya sesuai dengan kemampuan, akan tetapi kamu tidak memberinya. Padahal kalau kamu memberinya, niscaya kamu akan mendapatkanku padanya." Tentunya hadis ini menguatkan kita, ya, harusnya mengingatkan dan sekaligus menguatkan kita untuk selalu tampil sebagai bagian dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, yang senantiasa berupaya menghadirkan sikap peduli dan empati terhadap sesama yang membutuhkan bantuan dari kita. Sebagaimana halnya saat ini, sebagian dari saudara kita, khususnya mungkin di Aceh dan juga Sumatera, dan mungkin di daerah-daerah terdekat dari kita, mereka mendapatkan musibah, dan itu semua tentunya menuntut kepedulian kita sebagai bagian dari mereka dan hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Oleh karenanya, marilah kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Zat yang maha membolak-balikan hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk selalu berada dalam keimanan yang kokoh kepadanya, dan senantiasa berada dalam ketakwaan dan ketaatan yang istiqomah kepadanya, dan juga senantiasa memiliki kepedulian dan keperhatian terhadap sesama kita, sehingga dengan demikian kita mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat di dunia dan juga selamat di akhirat nanti saat menghadap mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana asrif 'anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.